Halo, selamat siang. Bertemu lagi bersama saya Ripan di mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko. Nah, ini dia rules presentation kita kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi, kedua komponen, ketiga tujuan, dan keempat jenis dan daftar manajemen risiko keuangan. Oke, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang manajemen risiko itu sendiri. Manajemen risiko adalah teori yang harus diterapkan dalam membangun bisnis. Karena tanpa manajemen yang baik, majikan tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menimpa perusahaan. Ironisnya, perusahaan dapat mengalami penurunan atau runtuh tanpa dapat mengetahui apa yang menyebabkannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen risiko. Pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan ditulis untuk memfasilitasi briefing sambil mengkonfirmasi dukungan manajemen untuk program manajemen risiko. Yang kedua itu pelaksanaan atau executing. Nah, proses ini diidentifikasi dan pengukuran risiko. Terukur berisiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional manajemen risiko itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah controlling. Nah, kontrol dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik atau selanjutnya kita akan membahas tentang komponen manajemen risiko. Nah, untuk melakukan manajemen risiko, kita perlu memainkan beberapa proses seperti dikutip dari Wikipedia.org. KOSO atau Komite Sponsori Organisasi Komite Trade Way mengatakan ada 8 kerangka kerja terkait dalam manajemen risiko perusahaan atau MRK. Yang pertama ada penentuan sasaran atau objective setting. Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan organisasi sehingga risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Tujuan kami ada dalam mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu tujuan strategis, yaitu berfokus pada perwujudan visi, misi, dan objek aktivitas yang ditujukan untuk kegiatan seperti operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Dan yang kedua ada internal environment. Nah, proses pertama ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko atau penerima risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada penentuan sasaran atau objective setting. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan penentuan tujuan organisasi risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada event identification. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Insiden yang tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif atau peluang, tetapi juga bisa menjadi sebaliknya, yang kita sebut lebih sering risiko. Nah, selanjutnya yang kelima ada risk assessment atau penilaian risiko. Nah, langkah ini menilai sejauh mana sih peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan 2 perspektif, yaitu kemungkinan atau kecenderungan atau peluang, dan dampak atau konsekuensi besarnya risiko yang terrealisasi. Kemudian selanjutnya ada tanggapan risiko atau risk response. Nah, setelah itu organisasi harus menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respon ini dapat berupa penghindaran, pengurangan risiko penerimaan tergantung pada risiko yang dihadapi. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian atau control activities. Nah, proses ini berperan dalam persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon risiko dilakukan secara efektif. Aktivitas kontrol ini dalam bentuk pembuatan dan prosedur kebijakan, keamanan, kekayaan organisasi, delegasi otoritas, dan pemisahan fungsi dan pengawasan atasan. Kemudian selanjutnya ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Fokus dari langkah ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan dapat sesuai.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Kemudian ada pemantauan atau monitoring. Nah, langkah terakhir dalam pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus atau sedang berlangsung dan terpisah atau evaluasi terpisah. Dalam proses pemantauan perlu untuk mengamati hambatan seperti di efisiensi pelaporan, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan tidak relevan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan manajemen risiko. Nah, pertama itu mendorong manajemen agar proaktif. Di mana mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan memuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan, kompetitif, dan kinerja perusahaan. Kemudian sebagai peringatan untuk berhati-hati. Nah, dorong semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Kemudian untuk tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, di mana membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau peta risiko. Nah, ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan meningkatkan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Kemudian sosialisasi manajemen risiko. Nah, selanjutnya itu membangun kemampuan individu dan manajemen untuk menemukan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Kemudian ada jenis-jenis manajemen risiko. Nah, seiring dengan berkembangnya manajemen risiko dibagi menjadi beberapa hal, yang itu risiko operasional, risiko bahaya, dan risiko keuangan. Kemudian ada juga risiko strategis. Nah, manajemen risiko operasional. Nah, manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal. Misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal seperti bencana dan sebagainya. Kemudian ada manajemen hazard. Nah, manajemen hazard ini sendiri terkait dengan kondisi potensial yang dapat menghasilkan kerugian finansial atau kerusakan fisik. Nah, ini tuh terdiri dari 3 jenis bahaya. Ada bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Contohnya bahaya hukum termasuk pelanggaran peraturan bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan, sedangkan bahaya fisik dapat berupa risiko kecelakaan selama produksi. Kemudian ada bahaya moral, yaitu mencakup perilaku karyawan yang merugikan perusahaan seperti ketidakjujuran atau pelayanan pelanggan yang buruk. Kemudian ada manajemen risiko keuangan. Nah, ini tuh bertujuan untuk memantau dan melindungi hak properti, laba, properti dan aset perusahaan. Kemudian melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam keberlanjutan organisasi. Kemudian risiko keuangan termasuk risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Kemudian ini tuh tidak terpisahkan dari perubahan tingkat mata uang, inflasi, neraca perdagangan, kapasitas utang, dan suku bunga. Kemudian sekarang the last session, yaitu daftar risiko. Nah, pertama ada penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Kemudian ada penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi, dan ada rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.